Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Dwi Cahyo. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 1 PKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari kelompok 2 nomor absen 16. Jabatan saya guru kelas di unit kerja SD Negeri Riamtalu 2 Kecamatan Telaga Langsat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas agenda 1 asinkronus 2, yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pembahasan yang pertama yaitu pra-analisis. Hasil identifikasi dari beberapa isu masalah seputar efektivitas kinerja di unit kerja saya yaitu SD Negeri Riamtalu 2 Kecamatan Telaga Langsat. Saya menemukan 6 isu, yaitu 1. Ruang kelas belum tertata rapi. Yang kedua, ruang guru yang kotor. Yang ketiga, administrasi sekolah belum lengkap dan kurang tertata. Yang keempat, fasilitas siswa tidak memadai untuk belajar jarak jauh dengan mengoptimalkan TIK. Yang kelima, kurangnya kesadaran orang tua akan pendidikan anak. Yang keenam, kemampuan siswa menurun sejak memasuki pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada pra-analisis, kemudian saya melakukan tepisan dengan menggunakan metode analisis USG. Analisis USG merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik penskoran. Metode ini dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut. Urgensi masalah dapat dilihat dari tersedianya waktu, mendesakkah atau tidak masalah tersebut untuk diselesaikan. Sedangkan keseriusan masalah dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. Sedangkan growth atau kemungkinan berkembangnya masalah, ini dapat dilihat apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Adapun skor yang telah saya buat beserta kategorinya adalah sebagai berikut. Hasil dari tepisan dengan menggunakan USG, saya menemukan prioritas masalahnya adalah sebagai berikut, di mana menurunnya kemampuan siswa semenjak dilaksanakan pembelajaran jarak jauh merupakan isu yang paling prioritas dengan total skor 15 atau kondisi urgensi, keseriusan masalah, dan growth dengan kategori sangat penting. Menurunnya kemampuan siswa semenjak dilaksanakannya PJJ. Berdasarkan hasil analisis terkait dengan urgensinya, pemerintah telah memberikan solusi bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ di masa pandemi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan penurunan kemampuan siswa terhadap pemahaman materi, sehingga hal ini tentu akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, di mana dengan penurunan hasil belajar siswa ini akan menggambarkan bahwa terjadi juga penurunan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, sehingga sangat mendesak untuk dicari solusi lanjutan sebagai upaya pendukung solusi pemerintah dalam mengoptimalkan belajar siswa yang dilakukan secara daring di rumah. Seriusnya atau tingkat keseriusannya selama pelaksanaan PJJ memang secara umum permasalahan dapat menurunkan potensi kemampuan peserta didik dalam pemahaman materi pelajaran yang berdampak pada ketidaktercapaian tujuan pembelajarannya, dan ini menjadi hambatan dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika hal ini dibiarkan, maka generasi penerus akan menjadi generasi yang tidak cakap dan mandiri. Dari segi perkembangannya, awalnya memang dari Indonesia yang masih tingkat kasus positif terpapar virus COVID-19 masih tinggi. Nah, sehingga PJJ menjadi solusi dari kegiatan belajar oleh pemerintah
selama pandemi berlangsung. Sudah 2 tahun pandemi di Indonesia bahkan hingga saat ini. Kondisi ini tentunya mengubah tatanan pendidikan kita yang menuntut banyak unsur penunjang. Sehingga pula kondisi ini sangat perlu diimbangi dengan kemampuan guru dalam memetakan problematika yang terjadi dan berusaha memberikan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari perkembangannya. Berdasarkan dengan metode analisis Fishbone, diketahui bahwa penyebab menurunnya kemampuan siswa semenjak pembelajaran PJJ yaitu motivasi belajar siswa yang kurang, bimbingan orang tua belum optimal, bimbingan guru belum optimal, fasilitas belajar siswa yang tidak memadai, pengaruh lingkungan, metode pembelajaran yang tidak fleksibel. Kalau dilihat dari motivasi belajar siswa, siswa di rumah lebih tertarik pada bermain daripada belajar. Terlebih lagi, dorongan orang tua di rumah pun tidak ada. Apalagi, siswa pun juga belum merasakan pentingnya belajar atau merasakan belajar sebagai kebutuhan. Bimbingan orang tua belum optimal. Hal ini terlihat dari orang tua tidak mementingkan pendidikan anak. Dan selanjutnya, mereka hanya sibuk melakukan pekerjaan atau mayoritas tani dan berkebun. Orang tua juga sulit untuk membimbing anak dalam belajar terkait materi yang dia tidak pahami. Bimbingan guru tidak optimal terlihat dari waktu bertemu di sekolah pun sedikit. Apalagi jarak dengan guru dan siswa ini sangat jauh karena guru berada di pusat kota sedangkan siswa berada di daerah terpencil. Guru pun kesulitan dengan PJJ karena kurangnya metode mengajar jarak jauh yang dapat dilaksanakannya. Pada pembelajaran yang saat ini hanya menggunakan metode penugasan. Fasilitas belajar siswa. Memang kendala teknis dalam pembelajaran jarak jauh apalagi daring, siswa terpencil tentunya terbatas peralatan seperti gawai, apalagi tidak memiliki kuota dan sinyal pun sulit. Kemudian pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi keluarga tidak tentu akibat pandemi menimbulkan kecemasan dan depresi pada peserta didik, sehingga dapat menyebabkan siswa tersebut mengalami stres ya. Dan selain itu juga daerah terpencil yang mayoritasnya masyarakat kurang dalam hal pendidikan akan mengakibatkan rendahnya kesadaran siswa dalam hal pendidikannya juga. Kemudian metode pembelajaran tidak fleksibel. Nah, metode penugasan akan menyebabkan anak bosan bahkan terbebani dalam belajar. Anak sangat kurang dalam mengalami langsung apa yang sedang mereka pelajari, terlebih lagi dalam hal praktik seperti membaca dan berhitung. Terkait isu menurunnya kemampuan siswa saat pembelajaran PJJ berdasarkan analisis SWOT diketahui sebagai berikut. Kekuatan ada pada kebijakan pemerintah terkait PJJ. Sebenarnya solusi dari pemerintah pada pelaksanaan pembelajaran saat pandemi ialah dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentunya kebijakan selanjutnya juga ada. Dan yang kedua, dukungan orang tua untuk dilaksanakan PTM. Sebenarnya orang tua mengharapkan PTM dilaksanakan karena pada umumnya banyak orang tua yang kesulitan untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Yang ketiga, motivasi yang kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan dari tenaga pendidik. Sedangkan kelemahannya, terbatasnya fasilitas penunjang PJJ, baik itu fasilitas siswa maupun fasilitas sekolah, guru. Ya. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti PJJ dengan baik. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar siswa saat PJJ. Peluang terkait dengan isu ini sebenarnya ada, yaitu tersedianya perlengkapan prokes di sekolah. Yang kedua, tersedianya halaman terbuka namun teduh untuk kelompok belajar siswa di lingkungan sekolah. Yang ketiga, dapat diterapkan kurikulum darurat oleh sekolah. Nah, ancaman apabila masalah ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan satu, siswa akibat tekanan ekonomi keluarganya, dia dapat merasa cemas, dapat menimbulkan kecemasannya yang berdampak bisa menimbulkan stres pada peserta didik kita. Yang kedua, learning loss, hilangnya kemampuan siswa tadi.
dan pada akhirnya dapat menyebabkan hasil belajarnya juga menurun. Nah, rekomendasi yang akan saya berikan ialah 1. Melaksanakan PTM terbatas di sekolah dengan memperketat protokol kesehatan. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk melaksanakan PTM dalam artian bahwa belajar tidak hanya dapat dilakukan di kelas, akan tetapi juga di luar kelas. Dan ini tujuannya juga ingin membiasakan siswa bahwa belajar dapat dilakukan dimanapun. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bahan ajar dengan memanfaatkan kurikulum darurat. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua dalam hal memberi bimbingan belajar bagi anak-anak